Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bunda. Hari ini aku mau sharing tentang Aku mau bagi tips bagaimana caranya supaya si anak itu gampang makan. Dalam kutip, mengatasi anak yang susah makan gitu. Nah, kebetulan anak aku itu usianya baru 6,5 bulan ya Bun, jadi baru awal-awal MPASI kayak gitu. Tapi di minggu kedua itu anakku udah mulai susah gitu buat disuruh makan. Nah, kalau aku biasanya tips pertama yaitu aku gendong, karena kan kalau disuapin sambil duduk itu kan dia maunya gimana ya, ngusek-ngusek gitu, apalagi kan lagi aktif-aktifnya ya usia segitu, jadi aku gendong aja. Terus tips yang kedua, biasanya aku suapin anak aku itu tak gendong sama tak ajak main, tak ajak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nanti aku gendong terus aku ajak dia ke depan cermin atau aku ajak dia deket pohon, deket tiang kayak gitu. Nanti biar dia itu bisa pegang-pegang, bisa sambil mainan. Itu kan sama kita ajak dia ngomong terus, ajak nyanyi kayak gitu, nanti dia secara refleks dia mau makan. Tips yang ketiga, kita ajak jalan, nggak usah jalan jauh-jauh, kita ajak jalan sekeliling rumah aja kayak gitu, sambil kita ajak cerita, itu Ludi, itu gambar apa, itu apa, namanya apa, kayak gitu. Misal kita lihat kita lewatin kandang sapi atau apa, itu loh deh ada sapi itu suaranya kayak gimana gitu. Nanti dia punya mungkin dia akan lebih fokus gitu loh. Oh iya itu, nanti kan dia terus saking fokusnya kan dia terus refleks buka mulut gitu mau makan. Tadi keberapa ya, ketiga apa keempat? Oh ya, tips keempat, aku biasanya ajak dia ke rumah tetangga dimana di situ banyak orang, mungkin kayak lagi ngumpul main kayak gitu, anakku tak ajak ke situ. Biar apa? Biasanya kalau si anak itu susah makan, kalau kita ajak ke gerombolan orang, ke sekumpulan orang kayak gitu kan banyak temen ya, jadi dia lebih suka makan, lebih gampang makan. Apalagi kalau ada temen buat makan, mungkin ada kakak atau ada adik yang seusianya dia lagi makan gitu kan, dia jadi lebih punya keinginan buat maem gitu. Nah, tips yang kelima yang biasa aku lakuin, jadi kalau si anak itu susah maem, aku juga ambil nasi buat maem, jadi akunya maem, si anak juga maem. Jadi kalau istilahnya apa ya, dia ngelihat kita tuh, oh enak ya makan, oh enak ya ini, jadi dia punya keinginan buat makannya itu tinggi, lebih mood gitulah istilahnya. Itu tadi tips kelima. Sekarang tips keenam. Tips keenam dari aku itu, aku kasih reward ke anak. Jadi semisal aku suapin dia, di suapan pertama biasanya, yuk makan yuk dek, makan yuk nih, udah masuk kan nasinya, kok nasi bubur tim ya pokoknya itulah makmanya, dia udah masuk gitu kan, aku kasih reward kayak, oh pinter ya anakku udah mau makan, aduh pinternya gitu, atau enggak enak ya dek, aduh enak banget ya makamnya kayak gitu. Nanti dia senyum kan, jadi seakan-akan dia itu termotivasi, aku makamnya enak atau gimana. Nah, aku juga mau kasih pesan, kalau semisal si anak misal susah maem gitu, jangan
di ini ya, jangan kita paksa, jangan kita paksa. Karena apa? Takutnya kalau kita paksa anak yang nggak mau makan, nanti dia muncul kayak trauma gitu, jadi terus nggak mau makan lagi. Karena pengalaman ya, tetangga aku yang masih saudara sama aku, si anaknya itu kan nggak mau makan, terus dipaksa gitu, sampai akhirnya kalau disuruh maem itu angel, sulit. Nah, terus apalagi ya, kalau takaran makan seusia anak aku itu kan baru 2-3 sendok makan orang dewasa mungkin. Itu biasanya kan udah setengah mangkok apa ya biasanya. Nah, nggak, kalau si anak nggak habis ya udah, jangan dipaksa lagi, karena si anak itu udah punya takaran kekenyangan dia sendiri. Jadi kita nggak usah naker gitu, si anak itu udah punya takaran kekenyangannya dia sendiri, jadi nggak usah dipaksa. Semisal dalam setengah mangkok satu takar makan dia itu kok masih 1 sendok atau 2 sendok, nggak usah dikasih lagi, karena dia itu udah punya takaran kekenyangan. Dan kalau masih setengah porsinya dia atau setengah porsi lebih, tapi si anak udah nggak mau makan, ya udah nggak usah disuapin lagi. Apalagi kalau dia udah nutup mulut gitu ya, udah tutup mulut nggak mau lagi, udah mulai rewel, itu nggak usah dikasih lagi. Karena apa ya, untuk anak yang masih menyusu, masih mimi asi, itu kan biasanya kalau dia maemnya nggak habis kan dia masih menyerap nutrisi dari si ibu, dia masih menyerap sumber apa ya istilahnya itu, pokoknya dia itu masih menyerap nutrisi yang ada dalam tubuh ibunya, jadi nanti dia bisa kenyang sendiri. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan yang ada dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Oh iya, tombol lonceng jangan lupa biar gak ketinggalan video yang aku upload gitu ya. Sekian dulu, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.